Halo Pak dan teman-teman, baiklah kelompok kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem rekomendasi berita menggunakan knowledge base filtering. Di kelompok kami ini beranggotakan dengan saya sendiri, Fani Novita dengan NIM 225314054 dan rekan saya. Fernando Yudhistira Besi dengan NIM akhir 096. Saya Adalbertus Suprapto dengan NIM akhir 098. Baiklah, kita sebelum mulai masuk ke materi presentasinya, mungkin baiknya kita mengetahui daftar-daftar isi dari isi presentasi kita nantinya. Yang dimana ada pendahuluan, tujuan, proses rekomendasi, arsitektur sistem, algoritma rekomendasi, ada demo program, dan kesimpulannya. Dan yang pertama, kita mulai pada pendahuluan, di mana pada proyek kami ini, kami membuat sistem rekomendasi berita yang tujuannya membantu pengguna menemukan berita sesuai dengan minat mereka. Sistem ini pakai metode knowledge based filtering, jadi bisa menyesuaikan rekomendasi berdasarkan kategori yang dipilih dari usernya sendiri. Aplikasinya dibuat agar mudah digunakan dan memberi pengalaman baca berita yang lebih personal dan efisiensi. Next. Dan di sini ada latar belakang masalah dari materi yang berita dengan metode knowledge based filtering, yang dimana ada beberapa masalah utama yang sering dihadapi pengguna saat mencari berita. Antara lainnya itu ada yang information overload. Setiap hari ada terlalu banyak berita yang tersedia sehingga menyulitkan pengguna mencari yang berita-berita yang benar-benar penting buat mereka. Dan yang kedua ada relevansi rendah, di mana pengguna sering kesulitan menemukan berita yang benar-benar sesuai dengan minat mereka. Misalkan kalau pengguna itu sukanya bola atau bagian olahraga, dia sulit nge-scroll mencari-mencari yang sesuai dengan minat dia. Dan yang ketiga, ada waktu terbatas di mana pengguna butuh informasi yang cepat dan berkualitas karena tidak punya banyak waktu untuk mencari satu persatu. Karena itu, sistem rekomendasi kami ini dirancang untuk membantu dan menyaring dan menyajikan berita yang paling paling relevan untuk user. Kemudian ada tujuan dari uh, rekomendasi kami. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi berita yang akurat dengan metode knowledge based filtering, yang dimana ada 4. Yang pertama itu sistem ini dirancang untuk memberikan personalisasi, artinya rekomendasi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pengguna. Kemudian ada yang kami ingin meningkatkan efisiensi dalam konsumsi informasi supaya pengguna bisa langsung mendapatkan berita yang relevan tanpa harus memilah satu persatu. Jadi lebih memakan waktu. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi performa juga dari sistem rekomendasi yang telah dikembangkan dan untuk melihat seberapa efektif sistem ini dalam membantu pengguna kami. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses rekomendasi di sini yang kami gunakan adalah metode knowledge based filtering, digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi berita dengan preferensi pengguna yang telah ditentukan pada awal penggunaan aplikasi maupun saat pengaturan ulang. Sistem memisahkan berita yang masuk dalam kategori favorit dan yang tidak favorit. Kemudian mengurutkannya berdasarkan tanggal publikasi agar berita terbaru tampil di bagian atas, memberikan pengalaman yang relevan dan up to date bagi pengguna. Selanjutnya, selanjutnya ada arsitektur sistem. Di sini terbagi atas tiga, yaitu yang pertama data layer atau CSV database, pandas processing. Kemudian yang kedua ada logic layer. Di sini menggunakan filtering algoritma recommendation engine. Kemudian yang terakhir ada UI layer. Di sini kami menggunakan TK interface user interaction. Komponen utama
yang terdapat di Assertive Sesame ini ada tiga, yaitu yang pertama News Recommendation System, kelas utama yang mengelola seluruh sistem. Kemudian yang kedua ada Preference Manager, di sini mengelola dan menyimpan preferensi pengguna. Kemudian yang terakhir ada UI Controller, mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Selanjutnya, selanjutnya adalah algoritma rekomendasi. Di sini kami menggunakan knowledge based filtering process, di mana yang pertama itu dia menentukan preference matching atau kategori berita dicocokkan dengan preferensi pengguna. Kemudian yang kedua ada content filtering, berita difilter berdasarkan pencarian dan kategori. Kemudian yang ketiga ada smart sorting. Di sini menggunakan prioritas, yaitu rekomendasi dan rekomendasi berdasarkan tanggal. Kemudian yang terakhir ada display optimization, maksimal 50 berita untuk performa optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bagian demo program. Di sini saya akan menjelaskan UI dari program kami. Oke, di sini uh, untuk tampilan awalnya seperti ini, di, di mana terdiri dari 3 grade uh, berita dengan jumlah sebanyak 39 berita. Di sini berita yang kami ambil itu berasal dari CNN Indonesia. Jadi kami menggunakan metode scraping data untuk mengambil data dari web CNN Indonesia. Oke, di sini untuk awal mulanya itu untuk preferensinya masih semua menggunakan semua kategori. Sehingga semua berita di sini masih dilabeli rekomendasi. Nah, untuk menerapkan sistem knowledge base di sini kita perlu mengedit preferensinya. Jadi kita perlu memilih topik apa saja yang mau kita baca atau mau kita ikuti. Misalnya di sini saya ingin berita tentang olahraga saja. Ketika saya simpan preferensi, nah di sini secara otomatis berita yang berkaitan dengan olahraga akan direkomendasikan dan ditampilkan di bagian paling atas. Selanjutnya, untuk bagian-bagian untuk berita yang tidak memiliki label olahraga akan ditampilkan setelah berita olahraga. Oke, di sini untuk bacanya itu karena prosesnya melalui scraping data, jadi strukturnya itu mungkin tidak sebagus berita pada website aslinya. Di sini kami hanya menampilkan label dari berita, judul, tanggal, dan juga sumber, diikuti dengan gambar yang berasal dari website CNN Indonesia. Selanjutnya untuk isi dari beritanya sendiri uh, tidak terlalu rapi. Oke, untuk selanjutnya, misalkan kita mau di sini ada fitur pencarian. Misalkan kita mau mencari berita mengenai Elon Musk. Di sini kita cukup mengetik namanya saja. Secara secara langsung dia akan menampilkan berita yang berkaitan dengan Elon Musk. Seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, misalkan kita ingin merubah preferensinya. Kita mengeklik kembali preferensi, edit preferensi.
dan kita memilih referensi lain, misalnya mengenai internet. Simpan preferensi. Nah, di sini dia akan melabeli rekomendasi kepada berita yang memiliki kategori internet. Oke, selanjutnya jika kita ingin mereset referensi yang telah kita pilih, kita cukup menekan tombol refresh, maka data berita akan diperbarui kembali dan semua kategori akan ditampilkan sebagai rekomendasi sama seperti pada saat awal aplikasi dijalankan. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagian demo programnya. Akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Oke, di sini untuk kesimpulannya, Zenith News program kami berhasil dikembangkan sebagai sistem rekomendasi berita berbasis knowledge-based filtering yang fungsional dan intuitif. Proyek kami ini mendemonstrasikan efektivitas penggunaan preferensi eksplisit pengguna dalam menyediakan personalisasi konten berita yang relevan. Aplikasi ini menawarkan solusi sederhana namun powerful untuk mengatasi information overload, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkaya pengalaman membaca berita bagi pengguna. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.